Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kemana aja berlian? Suara nyaring Zafran berhasil membuat kuping berlian berdenging. Dirinya jadi menyesal terlalu menempelkan ponselnya di telinga. Gak kemana-mana kok, masih di Jakarta. Cek, jawab yang bener bisa gak? Terus, pingsan lo sampai gak bisa angkat telepon dari gue. Kalau udah gak guna jual aja tuh handphone. Nada kesal campur khawatir Zafran terdengar. Berlian sampai meringis mendengar ucapan Zafran untuk menjual ponselnya. Kamu udah di apart, maaf banget. Aku udah di jalan pulang kok. Maafkan dirinya yang berbohong. Berlian padahal sedari tadi masih diam di pemukiman orang. Masalahnya tak mungkin kan dirinya mengendarai sambil menelpon. Jalan pulang. Sebenarnya di mana lo? Lo kelayapan kemana jam segini bukannya diem di apart? Gue belum pulang ke apart ya. Ini masih di jalan. Kalau aja gue udah tiba di apart dan lo gak ada, gue beneran bakalan acak-acak gedung apartemen buat nyari lo. Sejak jam 4 lo tuh gak ngangkat telepon gue, Bey. Jangan bikin orang khawatir. Untung gue belum nyuruh Satya buat ngecek keadaan lo. Terdengar frustasi bagaimana rentetan omelan Zafran mengalir panjang. Berlian tersadar bakalan nambah omelan Zafran jika lelaki itu tahu dirinya pergi ke pinggiran kota. Jauh sekali dari apartemen mereka. Sebisa mungkin lelaki itu jangan sampai tahu. Gimana keadaan kupingnya yang akan berdengung parah mendengar Zafran mengomel. Aku jalan-jalan gak jauh dari apart juga kok. Emang lupa waktu aja sama gak buka HP dari tadi. Pokoknya aku minta maaf. Kamu udah deket sama apart. Berlian harap masih jauh. Masih jauh sih. Ini gue berhenti dulu mastiin lo udah bisa ngangkat telepon atau belum. Berlian bisa bernafas lega. Dirinya bisa mengejar waktu untuk tiba di apart lebih dulu. Tapi, lebih bagus dirinya juga bisa mengulur waktu agar Zafran bisa telat tiba di apart. Sebelum pulang, kamu makan malam dulu ya. Aku belum masak soalnya. Justru itu, dari tadi gue nelpon lo maksudnya tuh mau ngajakin lo makan malam di restoran langganan gue. Biar lo bisa siap-siap dulu sebelum gue jemput. Tapi, kayaknya gak jadi. Lo nya aja udah kenyang sampai jalan-jalan aja lupa waktu. Zafran menyindirnya ternyata. Berlian yang merasa pun cuma diam tak membalas lagi ucapan suaminya. Halo, kok diem? Pingsan lagi lo? Enggak, Bey. Jujur deh lo di mana sekarang? Bener, gak jauh dari apart. Kalau mainnya kejauhan bilang. Siapa tahu lo lupa jalan pulang. Cepet bilang di mana. Biar gue bisa jemput nih. Zafran ini gak bisa ya kalau sehari gak jadi cenayang. Tahu aja kalau Berlian berbohong. Aku udah gede ya. Mending kamu tutup teleponnya. Biar aku bisa pulang sekarang dan buktiin aku masih ingat jalan pulang. Berlian jadi kesal sendiri. Gitu aja marah. Zafran mencibirnya. Kalau Zafran bisa lihat dirinya merotasikan bola mata pasti kena sentil di dahi. Aku tutup nih, ancam Berlian. Ya udah, cepat pulang tapi. Tunggu dulu. Kalau gue jadi ajak makan malam di restoran langganan gue, lo mau kagak? Sekalian lo udah di luar juga kah? Gimana ya? Padahal Berlian mau-mau saja. Sengaja dirinya menggoda lelaki itu. Ya udah sih kalau gak mau. Gue tutup teleponnya. Hati-hati di jalan. Bentar dulu. Emang siapa yang bilang gak mau? Aku mau kok. Lokasinya kamu kirim ya, lewat aplikasi chat. Sosokan jual mahal lu. Ya, gue kirim sekarang. Hati-hati di jalannya. Lo yang tutup teleponnya. Titah Zafran padanya. Berlian hanya tersenyum. Harus ya dirinya yang menutup telepon. Dan ketika sambungan telepon itu berakhir Berlian segera meninggalkan area setelah melihat lokasi yang dikirim Zafran.
Semoga tepat waktu dan tak membiarkan Zafran menunggu. Zafran duduk diam di kursi restoran yang sudah dirinya reservasi. Cuma dirinya yang sendiri di meja ini. Sedang meja lain penuh dengan makanan juga pasangan. Ngenes amat dirinya. Berlian kemana ia? Harusnya gadis itu lebih dulu harus ada di sini. Dilihat dari lokasi restoran ini memang gak jauh dari apart mereka. Tapi sudah 15 menit berlalu belum ada tanda-tanda kedatangan Berlian. Zafran sedari datang juga tak memesan apa-apa. Karena ia maunya nanti sama Berlian. Biar samaan. Padahal Zafran juga sadar sedari tadi terus dipelototi oleh pelayan di sini. Mungkin takut dirinya cuma numpang ngaso di sini. Baru saja ingin menghubungi Berlian ternyata gadis itu sudah berjalan ke arahnya. Memanglah dirinya yang tampan cemerlang ini mudah untuk dicari dan dikenali. Kibas rambut dikit, kok lama? Gak ada apa-apa kan di jalan? Begitu Berlian sudah di hadapannya langsung saja Zafran sodori pertanyaan. Bukannya menyuruhnya duduk dulu. Gak ada masalah. Emang jalanan lagi padat banget. Jangan tanya terus Zafran. Takutnya Berlian keceplosan dan bilang abis dari ibu kota tapi bagian pinggirnya. Dan Berlian segera duduk di sisi kanan Zafran. Udah pesan belum sih? Tanya Berlian. Belum. Kan nungguin lo, balas Zafran. Ish, harusnya pesan duluan aja. Kan biar samaan sama lo. Takutnya lo gak suka sama makanan yang gue pesan. Berlian sampai menggulirkan matanya dengan malas mendengar Zafran berbicara seperti itu. Kamu kan tahu aku pemakan segala. Lagian, ini bukannya restoran langganan kamu kan? Ya udah pesan aja makanan terbaik yang biasa kamu makan di sini. Saran Berlian daripada dirinya harus capek-capek buka bolak-balik menu memilih makanan yang sesuai selera padahal ada Zafran yang sudah lebih dulu berlangganan di restoran ini. Iya. Ya, lo kan omnivora. Belalang aja dimakan sama lo. Ya udah tunggu bentar. Pelayan. Zafran memanggil pelayan restoran lalu segera memesan makanan yang pastinya menurutnya paling enak dan praktis di restoran langganannya ini. Setelah pelayan itu undur diri Zafran duduk diam dengan pandangan yang lurus ke arah Berlian yang memainkan ponselnya. Sejak kapan gadis itu lebih fokus ke HP padahal ada suaminya loh yang bisa diajak interaksi. Berlian yang tak peduli ditatap terus oleh suaminya memilih terus berselancar di dunia maya. Sekalian dirinya juga mengunggah foto hasil jepretannya tadi. Di akun khusus yang dirinya buat untuk koleksi foto-foto hasil tangkapan kameranya. Foto Dahlia juga anyelir dirinya upload. Berlian jadi gemes lalu tersenyum sendiri melihat hasilnya. Dua anak itu memiliki paras unik. Indonesia sekali tapi bedanya hanya di mata. Berkulit coklat gelap menawan. Hanya saja tak terurus jadinya kelihatan kusam. Struktur wajah yang bulat tapi memikat karena mata almond mereka. Lalu bibir penuh seolah melengkapi pahatan Tuhan yang sempurna. Berlian jadi ingin ketemu mereka berdua lagi. Zafran yang melihat istrinya sibuk dengan ponsel bahkan sambil senyum-senyum jadi curiga. Apa hal yang menarik dari ponselnya itu sampai wajah tampannya terabaikan? Apa berinteraksi dengan layar ponsel lebih menarik ketimbang dengan dirinya yang asli dan bisa diajak komunikasi ini? Zafran mengetuk meja untuk menarik atensi Berlian beralih ke arahnya. Dan itu berhasil. Mohon maaf. Apa Anda tak melihat saya setampan dan semenarik ini untuk diajak komunikasi? Bisa gak ditunda dulu main HP-nya? Pinta Zafran dengan gaya melipat tangan di dada menampilkan wajah angkuh intimidasi. Berlian yang melihatnya hanya tertawa lalu menutup layar ponselnya segera. Lalu menaruh secara terbalik ponselnya di meja. Iya, udah berhenti nih main HP-nya. Tolong. Wajah angkuhnya kondisikan. Jatuhnya bukan seram tapi lucu tahu gak? Berlian tak bohong. Wajah Zafran yang berusaha untuk terlihat angkuh malah membuat lelaki itu jadi lucu. Soalnya pipinya jadi terlihat berisi karena bibirnya yang mengkerut berusaha terlihat galak. Jangan ketawa.
Lo doang kayaknya istri yang gak ada takut-takutnya sama suami. Awas kualat lo. Dilarang berarti harus dilanggar. Karena ya berlian makin tertawa bukannya berhenti. Cek, punya istri gini amat. Zafran hanya bisa menghela nafas lelah. Tadi lo jalan-jalan dari mana sampai lupa waktu? Untuk mengalihkan supaya berlian lupa wajahnya yang katanya lucu itu, Zafran lebih baik bertanya dari mana gadis itu sebenarnya. Dan berhasil. Berlian berhenti tertawa lalu wajahnya berubah serius dan sedikit tegang. Itu yang Zafran lihat. Aku. Dari mall. Ya, dari mall. Main di Timezone juga. Pokoknya aku belanja keliling seluruh mall sampai gak buka HP. Lupa waktu juga. Kata berlian dengan separuh benar separuh lagi tak dirinya jawab dengan jujur. Jujur, wajah serius Zafran lebih menyeramkan dibanding wajah angkuhnya. Berlian saja sampai tergagap. Cih, bukan gaya lo banget tuh kayak gitu. Dengar ya berlian, lo boleh kemanapun asal gak lupa waktu sama sesekali buka HP lo. Paling tidak ringtone bunyiin kenceng. Sama satu lagi. Datang ke tempat yang aman. Jangan yang rawan jambret, tempat-tempat kumuh di mana pengamen dan pengemis banyak tinggal di situ. Lo tahu kan kejahatan bisa datang walau gak direncanakan. Berlian mengangguk paham setelah diberi wejangan oleh suaminya. Kan, jika dirinya bilang abis dari pemukiman padat penduduk pinggiran kota bisa-bisa wejangannya 3 hari 3 malam. Setelah sedikit ada ketegangan yang akhirnya berakhir karena pesanan mereka berdua datang. Baik berlian maupun Zafran makan dengan tenang. Dalam hati berlian juga memuji menu yang dipilih Zafran yang sesuai seleranya. Olahan seafood memang tak pernah mengecewakan. Di pertengahan berlian melihat sekeliling restoran yang penuh dengan pengunjungnya. Dan berlian baru menyadari hampir pengunjung di sini seperti melakukan diner romantis di mana pakaian semi formal mereka. Hanya dirinya yang berbeda sendiri. Pakaian kasual di mana riasan sudah hilang mungkin wajahnya juga sudah kusam karena aktivitasnya seharian ini. Zaf, muka aku kucel banget ya. Aku bau badan gak sih? Berlian mengendus-endus keteknya takut yang tercium bau belerang. Zafran yang melihatnya menggeleng gemas. Dirinya mah santai saja sambil menikmati makanan dengan pandangan berlian yang terlihat gelisah dengan penampilannya. Kemana aja bu? Baru sadar kucel ya. Kucel banget bey. Lihat nih, muka lo berminyak. Duh, ada noda lagi di sini. Zafran mendekat ke sisi berlian. Mengarahkan wajah berlian menjadi menghadapnya. Menyentuh pipi kanan berlian yang memang ada noda debu yang menempel. Lalu mengusap untuk menghapus noda kotor itu. Lalu mata Zafran serasa diam di tempat. Tak mau beralih dari wajah berlian yang dirinya pandang dari dekat seperti ini. Bagaimana wajah tanpa celah ini terasa menarik untuk dipandangi. Seharusnya Zafran ilfil melihat kondisi wajah berlian yang berminyak bahkan kusam. Tapi bagaimana? Orang fitur wajahnya indah. Meski ada noda pun tak mengurangi kecantikannya. Bahkan dengan rambut kuncir kudanya yang anak rambutnya sudah mencuat keluar. Di mana rambut berlian sudah acak-acakan tak karuan tapi gadis itu tetap mempesona. Bagaimana Zafran tak ugal-ugalan untuk mencintainya. Berlian yang dipandangi intens oleh suaminya juga diam. Malah balas menatap. Menyadari wajah Zafran yang mungkin jaraknya hampir 5 jam itu berasa tampannya naik berkali lipat. Rahang tegas dengan hidung tingginya terasa memikat. Dan berlian akan jujur fitur wajah suaminya yang paling dirinya sukai adalah mata bambinya. Bulat, bahkan setiap bangun tidur mata itu terasa polos bagai anak kecil. Bayangkan saja jadi berlian yang tiap hari harus menahan kegemasan di pagi hari karena disuguhi mata Bambi itu. Baik berlian dan Zafran terus di dalam lingkaran dunia milik berdua yang lain cuma ngontrak. Berapa lama mereka saling balas bertatapan. Saling mengagumi dalam diam. Bahkan makanan mereka berdua cuma jadi saksi dua manusia yang saling menahan perasaan. Kapan saling confess-nya, woi? Kalian berdua.
Terdengar riuh yang ternyata orang-orang yang saling berteriak melempar kata, mata kita akan ternodai. Bahkan ada yang memprovokasi, cepet sosor bang. Dan Zafran lagi berlian pun tersadar ternyata orang-orang di restoran melihat posisi ambigu mereka dengan riuh yang sudah tak tertolong. Berakhir keduanya yang saling memisahkan diri. Zafran bahkan langsung berdiri dengan limbung dan kursi yang hampir tumbang ulahnya yang mendorong terlalu keras. Berlian tetap diam di kursinya dengan tangan yang langsung mengambil sendok dan garpu. Menyendok makanan dengan porsi besar dan langsung melahapnya. Orang yang kadung malu memang tingkahnya udah gak bisa kekontrol. Sial, bisa-bisanya gak sadar tempat. Batin Berlian terasa mengejeknya. Dan penonton kecewa. Secara serempak mengatakan, iya. Gue ke toilet. Zafran langsung melesat pergi. Menghilang dari bumi jika bisa. Berlian juga tak menoleh maupun menjawabnya. Hanya anggukan dengan tangan yang kini mengaduk-aduk makanannya. Berakhir menunggu lelaki itu karena Berlian tak berniat untuk melanjutkan makan malamnya. Lalu ada sebuah tangan yang menutup matanya. Lelaki. Dan Berlian pikir itu suaminya. Apa sih? Kamu ngapain nutupin mata aku segala? Telat banget kalau mau ngasih kejutan. Tapi tangan lelaki tetap menutup matanya. Dengan Berlian yang sadar ini bukan seperti tangannya Zafran. Soalnya yang ini lebih besar dan Berlian yang coba membuka paksa tangan itu pun harus susah payah karena tangan kekar dan berurat ini terasa mencengkram matanya. Dan ketika penciumannya mengendus bau tak asing ini, tubuh Berlian menjadi kaku. Hampir lemas tak berdaya juga. Takut ini semua nyata. Hello baby, terkejut, atau merindukanku, Lian. Lelaki itu juga berbisik lirih tepat di telinga kiri Berlian. Bahkan dengan sengaja meniup kupingnya membuat Berlian bergerak tak nyaman. Dan ketika tangan itu menjauh dari matanya lalu Berlian rasakan lelaki itu menyentuh bahunya secara sekilas dan menyeluruh. Membuat tubuhnya makin merinding. Apalagi ketika lelaki itu duduk tepat di hadapannya. Rasanya bola mata Berlian ingin mencuat keluar. Tak percaya lelaki itu kembali. Kamu, gak mungkin. Kamu, gak mungkin yang ada di hadapan aku sekarang itu kamu. Berlian menyangkal semua ini. Lelaki itu sudah pergi jauh. Tapi, Berlian tak kira lelaki itu kembali lagi. Dan sekarang ada di hadapannya. Kenapa? Kamu seneng kan? Aku udah kembali. Harusnya besok itu aku baru nemui kamu. Tapi, takdir berkata lain. Sejak aku masuk ke restoran ini, lihat punggung tak asing dan aku yakin itu pasti kamu. Dan, ya. Jodoh itu emang tak kemana. Beneran kamu. Terkejut sayang. Lelaki ini tersenyum lebar. Memperlihatkan gigi panjang menawan. Diakhiri senyum miring khas lelaki itu. Senyum yang sekarang membuat Berlian merinding. Aku senang. Yang ada aku muak lihat muka kamu itu, kata Berlian tajam dengan pandangan sinis yang hadir di netra gelapnya. Sejak lelaki itu pergi tanpa alasan rasa benci menjadi hadir. Dan sekarang semakin kuat ketika lelaki itu hadir kembali dengan raut wajah tak bersalahnya. Sayang, pandangan sinis itu membuat rasa rindu aku ke kamu itu terbayar. Sudah berapa lama aku tak melihatnya. Terakhir, bukannya waktu kamu masih di bangku semakan. Cih. Berlian makin muak bagaimana wajah itu tetap menatapnya sama seperti dulu. Memang memuja tapi sekarang Berlian tahu itu semuanya palsu. Pergi. Kita udah gak ada urusan. Waktu kamu pergi tanpa bilang apa-apa sama aku, sejak hari itu aku benci sama kamu. Sekarang kamu pergi. Jauh. Dan harusnya kamu itu gak kembali lagi. Berlian mengusir lelaki di hadapannya dengan wajah merah padam. Menahan kesal dan amarah. Bertahun-tahun dirinya memendam semua ini. Dan ketika sumber masalahnya hadir, Berlian hampir tak mampu mengontrol emosinya. Jika bisa, jika sekarang dirinya bukan di tempat di mana orang bakalan menontonnya, Berlian ingin meneriakinya dengan kata kasar dan meninju wajah itu. Kemana?
Bukannya aku udah di tempat yang benar bersama kamu sekarang. Lagian hubungan kita tetap di tempatnya. Kamu milik aku. Gak pernah ada kata putus di antara kita. Dan benci. Aku akan menganggap kata itu tak pernah keluar dari mulut kamu, ujar lelaki itu dengan santainya. Benar-benar tidak tahu diri. Berlian ingin sekali melempar sendok dan garpu ke wajah lelaki masa lalunya ini. Bagaimana bisa Berlian dulu bisa menjalin hubungan dengannya sih? Dan Berlian tersadar ini masih di area restoran, di mana dirinya makan malam di sini dengan suaminya. Benar, Zafran. Ke toilet mana suaminya ini sampai bisa selama ini? Tapi bukannya ini bagus dirinya bisa melarikan diri. Zafran tak boleh tahu dulu. Berlian jadi sangat bersyukur. Dengan segera membawa lelaki ini menjauh. Tanpa kata menyeretnya secara kasar dan tanpa adanya perlawanan dari lelaki yang penampilannya berubah 180 derajat. Di mana rambutnya menjadi mencolok dengan warna perak berkilau. Lalu gaya pakaian yang selalu identik dengan ripet jeans dan jaket kini berubah jadi kemeja dan celana bahan. Pelan-pelan jalannya. Aku tahu di balik pengusiran kamu, sebenarnya kamu tuh butuh kejelasan. Kamu juga rindu aku kan? Dan pengen meluk aku kayak dulu-dulu. Selalu bawa aku jauh dulu dari keramaian dan ya, bisa ditebak langsung memelukku erat, kata lelaki itu percaya dirinya di tengah seretan tangan Berlian yang mencengkeramnya. Berlian hanya mendengus malas mendengar cerita lama itu. Lelaki jangkung ini terus mengikuti langkah gadis ini sampai keluar restoran dan membawanya ke arah belakang restoran ini. Di mana penerangan yang minim dan jauh dari populasi manusia. Bersiap menerima pelukan dengan senyum merekah di bibir dan tangan yang terentang. Tapi apa yang dirinya dapatkan adalah serangan di pipi. Berupa tonjokan keras dari Berlian sampai membuatnya limbung. Gila. Berapa tahun gak ketemu tenaga gadis ini mengapa bisa sekuat ini? Kemana Berlian yang lemah lembut yang dulu? Dan Berlian sangat puas ketika berhasil merealisasikan keinginannya. Apa-apaan sih kamu? Sakit tahu gak? Ujarnya dengan tangan yang menyentuh bekas tonjokan itu. Di mana rahangnya menjadi ngilu dan sudut bibir kirinya terdapat darah. Sial, bagus kalau kamu merasa sakit. Padahal itu gak seberapa apa yang kamu lakuin dulu sama aku, desis Berlian garang. Benar, entah setan mana yang merasuki tapi wajah Berlian mengisyaratkan kemarahan yang dulu tenggelam sekarang kembali ke permukaan. Di mana tak ada Berlian yang diam dan kaku. Yang ada hanya Berlian yang ingin menghabisi orang. Oke, soal dulu yang aku ninggalin kamu, aku minta maaf. Aku bakalan jelasin sekarang. Kamu tenang dulu. Dan tolong ya, sayang, bisa gak wajah kamu santai? Biasa aja gitu. Serem tahu gak lihat wajah kamu sekarang, lelaki yang namanya belum disebutkan ini tak bohong. Mata Berlian bahkan memerah tajam. Berhenti bilang sayang. Itu menjijikan. Dan aku gak memerlukan lagi penjelasan dari kamu. Yang aku mau, kamu pergi. Sejauh mungkin, hubungan kita sedari dulu sudah selesai. Dan lebih baiknya kamu pergi ke negara asalmu yang sekarang. Dasar bajingan gila, umpat Berlian dan setelahnya berbalik bersiap pergi dan meninggalkan masa lalunya ini. Kenapa dia harus balik lagi sih? Bagaimana Berlian menghadapinya? Dan bagaimana jika Zafran sampai tahu? Berlian tak tahu sampai mana ini bisa tertutup rapat. Semoga saja, tak dalam waktu dekat masalah ini terbongkar. Jika pun terbongkar, bagaimana Berlian menjelaskannya pada Zafran? Baru beberapa langkah, tapi tubuhnya segera ditahan dari arah belakang. Di mana lelaki ini memeluknya erat. Sampai Berlian rasakan hembusan nafas lelaki ini di telinganya. Kamu gak boleh pergi sekarang. Pokoknya dengerin penjelasan aku dulu, ya. Rayu lelaki ini yang makin membuat tubuh Berlian menggeliat berusaha melepaskan diri dari jeratan ini. Aku udah bilang gak butuh. Lepas. Berlian berusaha dengan mencoba melepaskan belitan tangan itu di tubuhnya. Tapi yang ada makin erat.
Tak kehabisan akal. Dengan segera menginjak kaki lelaki brengsek ini secara keras. Di mana itu kesempatannya juga karena lelaki itu jadi lengah, jadinya berlian menyiku secara kuat dan keras bagian dada tubuh bagai baja ini. Memang butuh tenaga ekstra, tapi berlian berhasil melepaskan diri. Dan segera berlari untuk menjauh darinya. Tanpa adanya pengejaran balik dari lelaki itu. Dengan berlian yang mendengar lelaki itu berteriak memperingatinya. Pergi sejauh mungkin berlian. Toh, aku bakalan nemuin kamu kemanapun kamu pergi sekarang. Aku lepasin kamu hari ini aja. Karena esok dan esoknya lagi kamu akan jadi milik aku selamanya, ujarnya dengan seringai di bibir lalu meludah sembarang di mana air liurnya bercampur dengan darah. Ini baru permulaan berlian. Lihat saja apa yang akan dilakukannya nanti. Lantangnya lelaki itu bicara tak menghentikan langkah berlian. Ancaman. Dirinya pikir berlian akan tinggal diam. Meski banyak ketar-ketirnya tapi berlian tetap berusaha tenang. Itu sekarang gak tahu besoknya. Tunggu, apa lelaki itu pura-pura tak tahukah dirinya sudah menikah? Sialan, bajingan tolol itu kenapa harus balik sih? Di mana ketenangan hidupnya sekarang? Mulai berjalan normal dengan langkah kaki yang seharusnya kembali ke restoran tapi berlian malah ke arah parkiran. Masuk ke mobilnya dan mengunci diri. Tak peduli mungkin suaminya mencari tapi berlian memilih memulihkan tenaganya dulu setelah terkuras abis karena bertemu masa lampau berupa bencana itu. Bersandar dengan mata yang terpejam berusaha menenangkan nafasnya yang memburu. Saat ini kepalanya riuh bukan main. Berharap, meminta pada Tuhan, lelaki itu tak sampai menemui Zafran. Zafran kelimpungan. Sehabis dari toilet dirinya tak melihat adanya eksistensi istrinya. Hanya ponselnya saja yang ditinggal di meja restoran. Dirinya kira gadis itu juga ke toilet tapi ini sudah lebih dari 10 menit lamanya. Apa dirinya susul saja ke toilet? Gak ada masalah kan? Daripada langsung ke toilet lebih baik dirinya tanya sama pelayan resto saja. Siapa tahu mereka melihat kemana berlian pergi. Apa mungkin gadis itu pulang? Tapi, tanpa memberitahunya, dan meninggalkan ponsel. Permisi, apa Anda melihat perempuan yang duduk di meja sini kemana perginya? Tanya Zafran pada pelayan pria yang melintas dengan tangan yang membawa bekas piring orang lain. Oh, istrinya Bapak iya. Tadi saya lihat dia berjalan ke arah luar dengan menggandeng laki-laki, beritahu pelayan itu. Mata Zafran membola. Siapa laki-laki yang berani menggandeng berlian? Salah Zafran. Istri lu yang gandeng tuh laki. Langsung saja tangan Zafran menggebrak meja. Siapa? Berani-beraninya dia bawa istri orang. Wajah emosi Zafran membuat lelaki dengan seragam pelayan itu menelan ludah kasar. Lah mana saya tahu Pak. Di dia maksudnya istri Bapak yang bawa itu laki-laki. Lelakinya si emang datang sendiri lalu istri Bapak menggandengnya dan bawa keluar restoran lelaki itu, jelasnya. Kebetulan sih waktu senggang tadi dirinya memperhatikan gerak-gerik pengunjung. Jadi tahu detailnya. Sialan. Berlian lu bener-bener ya ninggalin gue sendiri demi laki-laki lain. Sampai ponsel pun lo tinggalin. Penting banget emangnya tuh laki, sungut Zafran. Lalu tanpa terima kasih segera berlalu pergi. Membawa juga ponsel milik berlian. Lalu langkahnya terhenti karena pelayan laki-laki itu mencegatnya. Mau jelasin apa lagi lo? Awas, gue mau cari istri gue. Maaf Pak. Sebelumnya bayar dulu makanannya, lelaki itu tersenyum maklum. Mungkin gara-gara emosi jadi lupa bayar. Kebetulan tadi dirinya juga yang mencatat pesanan lelaki emosi ini. Oh, gue belum bayar ya. Ya udah nih, ambil aja kembaliannya. Zafran membuka dompet lalu mengambil beberapa lembar uang berwarna merah dan memberikannya pada pelayan ini. Makasih Pak. Tanpa menjawab Zafran segera mengambil langkah lebar keluar dari restoran meski tak tahu kemana dirinya harus mencari istrinya. Lagian istrinya licik juga sampai meninggalkan ponsel segala.
Pasti karena tahu dirinya bakalan menerornya. Sialan. Berjalan ke parkiran baru mau membuka pintu mobilnya, Zafran melirik ke arah samping di mana mobil familiar terparkir. Seperti mobil istrinya. Akhirnya Zafran menghampiri mobil berwarna putih itu. Memastikan itu berlian apa bukan. Dan ketika melihat plat mobil yang benar milik berlian, segera Zafran berjalan cepat lalu mengintip apa berlian di dalam mobil bersama lelaki itu. Takutnya mojok. Begitu mengintip dan yang Zafran dapati adalah berlian yang menyandar pada jok mobil dengan mata yang terpejam. Hanya berlian sendiri, matanya tak menangkap adanya makhluk lain. Berlian, tidur lu, buka pintu mobil sekarang, perintah Zafran dengan tangan yang juga mengetuk-ngetuk kaca mobil milik berlian. Begitu mendengar suara pintu mobil terbuka, Zafran secara tergesa membukanya. Bersiap mencerca berlian dengan pertanyaan dan sedikit makian. Tapi itu semua tertahan begitu melihat wajah kusut berlian. Rasa marah yang ingin membeludak berubah jadi khawatir. Kenapa muka lu kayak gitu? Apa nih di pipi lo ada bekas air mata juga? Tangan Zafran membolak-balik wajah istrinya memperhatikan, takutnya ada luka lagi. Dih, jelek banget berlian kalau mode lesu dan kusut gini. Berlian hanya diam dengan perlakuan suaminya. Sesungguhnya energinya juga sudah terkuras habis setelah mengeluarkan emosinya tadi. Soal air mata juga dirinya tak sadar sampai menetes. Peluk aku, pinta berlian dengan wajah yang mendongak menatap suaminya yang berdiri menjulang tinggi. Sedang dirinya masih duduk di atas jok mobil. Dengan kaki yang menggantung ke arah luar. Zafran sampai mundur ke belakang mendengarnya. Kesambetkah berlian sampai meminta untuk memeluknya. Coba ulangi omongan lo, takutnya Zafran tadi salah dengar. Mungkin kupingnya yang jarang dibersihkan ini bermasalah. Gegara kotoran yang menyumbatnya. Aku minta peluk, berlian serius. Apa sebuah pelukan berat buat dilakukan Zafran? Dirinya hanya butuh buat isi ulang energi. Siapa tahu bisa dengan pelukan. Orang-orang katanya selalu begitu kalau udah lelah banget sama kehidupan. Lu serius? Tanya Zafran lagi. Ini berlian. Takutnya juga dirinya nih yang kegiran. Bilang aja gak mau. Awas. Aku mau pulang aja, kata berlian dengan bibir mengkerut kesal. Berbalik ke arah depan dengan tangan yang sudah memegang setir mobil. Baru mau menghidupkan mesin mobil, tubuhnya ditarik ke arah samping. Lelaki itu memeluknya. Dengan berlian yang segera balas memeluk. Merasa posisinya tak nyaman, berlian kembali menggantungkan kakinya ke arah luar. Di mana tubuh Zafran masuk di antara kaki berlian. Jadinya Zafran yang berdiri memeluk berlian dengan dagu yang tertahan di kepala istrinya. Zafran sampai menunduk dengan tangan yang memeluk leher gadis ini. Dan berlian balik membalas pelukan di pinggang Zafran. Dengan wajah yang membenam di perut suaminya. Keduanya diam. Dengan saling membaui aroma masing-masing. Di mana parfumnya sudah bercampur dengan keringat. Tapi anehnya aroma itu membuat keduanya merasa nyaman. Berlian merasa penat yang tadi dirasa mulai berkurang. Berbeda dengan berlian yang tenang. Isi kepala Zafran malah terasa berisik. Banyak pertanyaan yang ingin keluar. Di mana itu menyangkut istrinya. Tentang lelaki yang digandeng berlian. Lalu keadaan istrinya yang kacau dengan wajah yang abis menangis. Zafran sampai pusing bagaimana cara untuk menanyakannya. Apalagi keadaan berlian yang sepertinya bakal susah untuk ditanya. Puas berpelukan, berlian segera melepaskannya. Tanpa kata bersiap ingin pulang. Tapi segera dicegah oleh Zafran. Tunggu dulu, ada yang mau gue tanya sama lo. Besok aja, aku capek pengen pulang sama tidur. Berlian menyingkirkan tangan Zafran yang menghalangi kunci mobilnya. Zafran pun pasrah dan mengalah. Ya udah, pulangnya bareng gue. Yang ada bahaya, nyetir sambil banyak pikiran kayak lo ini. Lagian bisa-bisanya jalan-jalan dengan lo nyetir sendiri. Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Omel Zafran dengan mata yang memerintahkan berlian agar pindah posisi.
Dan gadis bernetra gelap ini pun segera pindah ke bagian samping, di mana Zafran segera duduk di balik kemudi. Buktinya aku gak apa-apa kan? Tetap aja bahaya. Nanti gue cariin supir buat lo. Gak usah. Aku masih sanggup buat nyetir. Nurut bisa kan? Bantah mulu lo. Zafran melirik tajam yang dibalas sengit oleh gadis itu. Kapan jalannya sih nih mobil? Perasaan supirnya nyerocos mulu. Sumpah berlian yang tadinya merasa mendingan kini kembali pusing mendengar Zafran yang mengoceh. Salahnya juga yang selalu menimpal ucapannya. Bisa banget ia ngalihin. Sabar bu bos, kata Zafran dengan tangan memberikan ponsel milik berlian. Nih, HP lo ketinggalan. Lalu, begitu mobil itu menyala Zafran dengan lihai memutar kemudi. Keluar dari area parkiran, meninggalkan mobil hitam miliknya sendiri. Itu mobil kamu gimana? Berlian teringat mobil Zafran yang masih terparkir. Bagaimana mobil itu bisa pulang kalau supirnya dia ambil? Oh, mobil gue. Nanti gue suruh orang buat balikin ke park, balas Zafran. Lo bisa debat sama gue, bisa dong jawab pertanyaan gue. Ini kesempatan Zafran untuk menanyakan siapa lelaki itu dan kenapa wajah berlian jadi kusut setelah bertemu dengannya. Malas, mending aku tidur, dan benar berlian langsung bersandar nyaman dengan tangan yang dilipat di dada lalu memejamkan matanya. Asu, lu bener-bener nguji kesabaran gue, geram Zafran dan tak bisa berkutik begitu melihat istrinya yang sudah nyaman mulai menjelajahi samudera. Sedang dirinya masih berkutat dengan udara malam yang penat, dengan kendaraan yang masih ramai-ramainya. Kamu kena pelanggaran. Bicaranya kasar, ujar berlian dengan posisi yang masih sama. Terpejam nyaman. Diem deh lu. Tidur aja sana sampai besok sekalian. Dan hening. Zafran yang fokus dengan kemudi dan berlian yang benar-benar mengarungi mimpi. Sampai tiba di basemen apartemen, berlian masih tidur dengan nyaman. Zafran jadi tak tega untuk membangunkannya. Sepertinya gadis itu beneran lelah sampai kantung matanya jadi tercetak jelas. Keluar dari mobil setelah memakaikan tas milik berlian di lehernya. Lalu membuka pintu sebelah berlian dengan perlahan Zafran mencoba untuk menggendong istrinya. Menggendong dengan gaya koala di mana lelaki dengan tinggi 180 cm itu menahan bokong berlian dan gadis itu yang bersandar nyaman di leher Zafran. Tak terpengaruh sedikit pun meski Zafran sedikit mengangkat ke atas membenarkan posisinya. Setelahnya Zafran mulai berjalan ke arah lift lalu menekan tombol. Begitu terbuka yang ternyata ada pasangan juga di dalam lift. Sumpah Zafran berusaha tersenyum santai tapi dirinya tahu mungkin senyum kikuk yang terlihat. Apalagi pasangan itu sampai menahan tawa melihatnya. Anjing, kelihatan banget dirinya sebucin itu. Untungnya tak ada yang bertanya atau percakapan sokap yang keluar. Dan begitu lift terbuka Zafran sampai keluar dengan tergesa. Selain takut ditanya makin lama bobot tubuh berlian jadi berat. Bersusah payah menekan pin partnya yang akhirnya pintu terbuka. Dengan segera membawa berlian ke kamar mereka berdua. Meletakkan perlahan gadis itu di kasur. Dan berhati-hati melepaskan tas berlian. Takutnya gadis berpipi tirus ini terbangun. Tapi, yang Zafran lihat berlian tetap tidur dengan pulasnya. Tak terpengaruh sedikit pun akan pergerakannya. Kenapa sih? Lu tuh belum terbuka sama gue. Ada masalah tuh cerita. Zafran duduk di samping berlian. Dengan tangan yang merapikan rambut berlian yang menutupi wajahnya. Tangan Zafran juga mengusap minyak berlebih di hidung dan pipi istrinya. Di mana halusnya pipi sang istri membuat Zafran betah untuk terus mengelusnya. Kemana aja hari ini? Sampai muka lo berminyak kusam kayak gini. Tapi anehnya, kok lo masih cakep sih? Hidung lo buatan siapa sih? Sampai runcing dan tinggi kayak gini, penasaran Zafran sampai memencet lalu meliuk-liukkan hidung milik berlian. Berlian bahkan bergerak tak nyaman membuat Zafran was-was takut terbangun. Yang ternyata berlian hanya berpindah posisi kepala. Anjir,
Hidung lo ternyata udah dari sononya begitu. Alias buatan Tuhan, karena tak ada perubahan berarti setelah Zafran memainkan hidung berlian. Yang ada tulang keras yang menunjang hidung itu dan menjadikannya tinggi. Suatu hari kalau mau kemanapun sama ada masalah apapun cerita sama gue. Jangan bikin gue ketar-ketir mulu dong bey. Sebenarnya gue masih penasaran siapa laki-laki yang lo gandeng. Mau nanya, tapi lebih kasihan lihat muka lo yang udah capek itu. Zafran mendekatkan wajahnya ke arah istrinya sehabis puas bicara sendiri. Memperhatikan seksama wajah tanpa celah ini. Lalu dengan berani mengecup dahi berlian. Tangannya juga mengelus seduktif bibir kemerahan milik istrinya. Nanti, yang ini gue harus minta izin dulu, dan Zafran memilih mengecup sudut bibir berlian. Yang kanan juga yang kiri. Tidur nyenyak. Love you more, babe. Bersambung.